Orang beriman itu betul-betul ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Wa qala ta'ala wa ma kana rabbuka muhlikil qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus masjid Kota Harapan Indah, para asatid, para asatidzah, Bapak Ibu yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan kita bisa duduk bersama, ibadah bersama di rumah Allah yang mulia ini. Harapannya tidak ada kata lain, semoga apa yang bisa kita lakukan malam tadi, pagi ini dan seterusnya menjadi bekal hidup setelah mati, menjadi ibadah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hendaknya juga selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, musibah silih berganti, pandemi belum selesai, maksudnya pandemi COVID-19 belum selesai, menyusul gempa, menyusul banjir, menyusul longsor, pesawat jatuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Hud ayat 117 yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, wa ma kana rabbuka muhlikil qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, Tuhan kita, tidak akan membinasakan suatu negeri dengan dolim sementara penduduknya, penghuninya adalah orang baik-baik. Lalu kenapa bisa datang musibah silih berganti? Bisa jadi ada yang salah. Siapa yang salah? Mungkin ustadznya salah, mungkin kiainya salah, mungkin imamnya salah, mungkin makmumnya salah, atau mungkin kita semua banyak dosa. Dan itulah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Ankabut surat 29
ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masing dari mereka Allah hukum. Kenapa? Karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara mereka ada yang Allah kirim hujan deras, hujan batu, hujan kerikil. Wa minhum man akhadhat usayah, ada di antara mereka yang Allah kirim suara yang mengguntur, petir. Wa minhum man khasafna bil ard, dan ada di antara mereka yang Allah benamkan ke bumi. Wa minhum man aghraqna, dan ada di antara mereka Allah tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, Allah tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi merekalah yang dolim terhadap diri mereka sendiri. Jadi musibah yang terjadi karena ada yang ngundang. Ada yang ngundang musibah. Yang ngundang musibah itu para pelaku dosa, pelaku dolim, pelaku kemusyrikan, itu yang ngundang dosa, yang ngundang musibah. Sebagaimana umat-umat terdahulu ada yang dikirim hujan batu, batu kerikil, ada yang dikasih petir, ada yang dibenamkan oleh Allah ke bumi, ada yang ditenggelamkan. Allah nggak mendolimi mereka, tapi merekalah yang dolim terhadap diri mereka sendiri. Lalu gimana cara menyikapi musibah demi musibah yang terjadi? Yang diminta oleh panitia menyikapi musibah. Seperti apa menyikapi musibah? Musibah itu bisa membawa nikmat. Musibah itu bisa azab. Musibah itu bisa peringatan. Bergantung lihatnya dari sisi mana. Terjadi musibah pesawat jatuh. Terjadi musibah COVID-19. Gempa, banjir, longsong, segala macam, lalu yang bersangkutan gugur dalam musibah-musibah itu. Sementara dalam keadaan taat dalam ibadah kepada Allah, maka ini musibah membawa nikmat. Karena dengan musibah itu jaminan buat yang bersangkutan surga di hadapan Allah. Kita ngelihatnya kasihan, Tat. Jenazahnya nggak ketemu, pesawat jatuh. Jenazahnya nggak ketemu, terkubur oleh tanah longsor. Jenazahnya nggak dibawa pulang, langsung dianterin ke kuburan. Kasihan kan? Tapi bisa jadi musibah ini menjadi nikmat buat yang bersangkutan, karena dengan musibah itu yang bersangkutan mendapat jaminan surga di hadapan Allah. Makasih Pak. Lihat surat 20 ayat 74-75, makasih. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihah faulaika lahumud darajatul ula jannatu adn tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka.
Siapa-siapa yang datang menghadap Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mukminan dalam keadaan beriman, qad amila sholihah, telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, faulaika lahumud darajatul ula, mereka itu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, berupa jannatu adn, surga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu balasan Allah bagi orang yang membersihkan diri. Yang berarti musibah itu membawa nikmat. Membawa nikmat buat siapa? Buat yang bersangkutan. Saat sedang menghadap Allah, saat sedang qiyamul lail, terjadi situ gintung, jebolnya situ gintung, terus innalillah, berarti musibah itu membawa nikmat. Pesawat jatuh, lalu pesawatnya nggak ketahuan, jenazahnya nggak ketemu. Kalau yang bersangkutan saat itu sedang taat kepada Allah, sedang ibadah kepada Allah, berarti membawa nikmat. Itulah ajaibnya orang beriman. Orang beriman itu betul-betul ajaib. Kenapa ajaib? Semua peristiwa yang terjadi padanya baik, tidak ada yang tidak baik. Hatta innalillah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun baik. Kenapa? Dengan innalillah jalan menuju surga. Surga menanti. Innalillah kok baik? Itulah hebatnya orang yang beriman. Panjang umur baik. Kenapa panjang umur baik? Karena panjang umur ngurangin dosa, panjang umur nambah amal ibadah, nambah bekal. Jadi tidak ada yang tidak baik buat kaum muslimin. Betul? Ajaba li amril mukmin. Ajaib. Mukmin itu betul-betul ajaib. Dikasih nikmat, baik buat dia. Dikasih musibah, baik buat dia. Kalau gugur, innalillah, baik buat dia. Surga menanti. Selamat, panjang umur, ngurangin dosa, nambah amal ibadah. Nah, jadi musibah itu yang pertama membawa nikmat. Yang kedua, musibah itu sebagai azab, sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih surat 20 ayat yang ke-74, Allah ta'ala berfirman, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang menghadap Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat. Pesawat jatuh dalam keadaan maksiat, longsor, terkubur oleh rumahnya sendiri. Terjadi gempa, bisa nggak terkubur oleh rumahnya sendiri? Mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat kepada Allah, ya, banjir atau longsor atau segala macam, atau mungkin tabrakan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, fa innalahu jahannam, baginya jahannam. Mati tidak, hidup pun tidak. Orang yang seperti ini menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, terjadi musibah lalu innalillah, maka ini azab. Kalaupun yang bersangkutan menyesal dan menyesal, pengen kembali ke dunia, tidak akan dikembalikan oleh Allah ke dunia. Penyesalan, tinggal penyesalan. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Surat 23 misalnya, ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un
la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila datang kepada mereka yang belum sempat beriman, belum sempat tobat, belum sempat ikut memakmurkan masjid seperti ini, keburu apa? Keburu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qala rabbirji'un, ya Allah, pulangin saya ke dunia biar saya selesaikan ini masjid. Pulangin kami ke dunia biar saya ikut 5 waktu. Pulangkan kami ke dunia biar kami bisa bertobat. Rob laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku sebentar, aku akan sedekah. Aku akan selesaikan itu masjid. Masjid apa? Masjid Raya Kota Harapan, Harapan Indah. Ya Allah, kalau Engkau tunda sebentar, aku akan tobat, aku akan menjadi orang baik-baik. Kala aku akan melakukan apa yang aku tinggal dulu. Ali a'malu sholihan fima taraktu. Di situ kan ayat 100-nya, supaya aku bisa melakukan apa yang dulu aku tinggal. Ya Allah, saya mau ke masjid, saya mau tobat, saya mau tilawatil Quran, saya mau belajar Al-Quran, dan begitu seterusnya. Walau berjanji yang baik-baik seperti itu, Allah katakan kala, sekali-kali tidak akan dikembalikan. Penyesalan tinggal penyesalan, janji tinggal janji. Bahkan orang yang menghadap Allah dalam keadaan seperti ini, ketika berjanji bersumpah segala macam, dibentak sama Allah. Di surat yang sama, surat 23 itu ayat 108. Apa kata Allah? Qala sa'ufiha wala tukallimun. Nih, qala sa'ufiha wala tukallimun. Allah berfirman. Apa kata Allah? Tinggal kamu di neraka situ, gak usah ngomong, gak usah berjanji, gak usah bersumpah segala macam, terlambat. Betul. Berarti musibah membawa azab. Udah jatuh ketiban tangga, tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan kembali ke dunia, tidak ada kesempatan berbuat baik, sebagaimana juga dalam surat Hamim As-Sajdah, surat 32 yang biasa dibaca saat Jumat. Nggak tahu di sini pakai sujud tilawah nggak tahu. Kalau sujud tilawah biasanya yang dibaca surat 32 itu. Di sana ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Surat Hamim As-Sajdah surat 32 ayat 12. Sekiranya kalian lihat orang-orang mujrim, orang berdosa tadi, mereka nundukkan diri di hadapan Allah, pasti kamu enggak tega. Ya. Lalu mereka mengatakan Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah, kami udah ngelihat langsung, kami dengar langsung. Ketika nanti di hadapan Allah, kami ngelihat langsung, kami dengar langsung. Farji'na na'mal sholihan, ya Allah, pulangkan kami ke dunia, pulangkan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, ke kota harapan indah, supaya saya bisa berbuat baik. Ya Allah, kami lihat masjidnya segede Alaihim, kalau cuma 2 saya kembalikan kami ke dunia, kami akan bersama-sama memakmurkan masjid kota harapan indah, biar betul-betul indah, masjidnya indah, jamaahnya indah. Inna muqinun, ya Allah, kami orang yang yakin, ngomong yakin setelah terbujur kaku. Sementara dengar as-sholatu khairum minan naum. Karena dia orang Sunda, nggak sholat subuh, nggak naon-naon. Udah gitu, dibarengin hujan, tambah tebel tuh selimutnya.
Saking senengnya saya diminta untuk silaturahmi ke sini, saya kemarin sempat mikir, terus saya bismillah, jam 2 saya berangkat. Agak lambat saya, karena itu Ustaz Wahid, saya mau Ustaz Wahid. Saya dari pesantren tadi, saya berangkat di pesantren juga kami sedang bangun masjid seperti ini. Bismillah Tat, ayo jalan, temenin saya. Pas kabut, jadi jalan pelan-pelan. Setelah Cisarua baru kabut hilang, baru bisa ngebut. Bismillah Tat, temenin saya. Ayo kita silaturahmi ke Masjid Raya Kota Harapan Indah. Dan subhanallah, ini masjid luar biasa. Saya bilang sama Ustadz Wahid, beliau hafal 30 juz. Saya bilang, Tat, lihat kabel-kabel begini, nanti kasih tahu sama kepala tukang kita. Kan semua ada hikmahnya Pak ya. Saya belajar lihat, saya datang tadi jam 4 udah nyampe sini. Saya belajar lihat di belakang bagaimana tempat wudhu segala macam. Karena semua itu ada hikmahnya. Hikmahnya bismillah, nanti Allah akan kasih ilmu di situ. Saya dapat ilmu, semua dapat ilmu. Kalau niat yang baik itu berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, musibah itu bisa adab. Kalau udah terbujur kaku, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki, walau berjanji mau jadi orang baik segala macam, malah dibentak sama Allah. Qala sa'ufiha wala tukalimun. Tinggal kamu di neraka situ, gak usah ngomong, gak usah janji, gak usah sumpah segala macam. Udah terlambat, gitu Pak ya. Kalau udah terbujur kaku, udah terlambat. Tapi kalau begini, terus yang namanya ngaji Pak, nggak mesti ada di sini. Bisa jadi dia di rumah, dia denger Amin Karim ngomong, terus terpanggil. Kita berharap besok lalu ke masjid, bisa jadi. Karena yang namanya bismillah kita dakwah, itu yang denger di masjid, ada yang denger di luar masjid, ada yang sementara sekarang ini antara bangun dan belum bangun, lamat-lamat, ngerti nggak lamat-lamat? Samar-samar dia denger, lalu dia bangkit dari tempat tidur, kemudian wudhu, dia mulia banget di sisi Allah. Memang prosesnya baru seperti itu, semua bertahap. Latar kabuna tobakon antobak, semua bertahap. Hidayah masuknya juga bertahap. Semoga jiran-jiran masjid, tetangga masjid, dengar taklim pagi ini terpanggil. Untuk apa? Bersama-sama memakmurkan Masjid Raya Harapan Indah, Kota Harapan Indah. Semakin indah ini masjid, semakin berkah ini masjid, semakin mulia ini masjid. Insya Allah. Jadi musibah itu bisa azab. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, musibah itu bisa jadi peringatan. Peringatan buat siapa? Buat kita-kita. Para pemimpin kita, para menteri, para anggota dewan, tentaranya, polisinya, semua kita sedang diingetin sama Allah. Betul. Kita ini semua sedang diingetin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Luqman. Beliau itu ngerti, orang yang izin di pengajian itu nggak langsung nyelonong, tapi pakai izin begini, berarti beliau ngerti. Orang yang nggak ngerti keluar dari pengajian nyelonong aja, itu nggak ngerti. Kalau yang ngerti karena udzur seperti beliau, izin begini, isyarat. Tadi tata cara keluar dari pengajian seperti yang beliau tadi itu, kalau keluar dari pengajian siapapun gurunya, siapapun ustadznya, pakai kode isyarat begini atau paling enggak ustadz, itu mungkin ada perlu, ada hajat kita nggak tahu. Seperti itu caranya. Makasih Pak. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, jadi musibah itu sekali lagi bisa peringatan. Lihat surat Rum, surat 30. Surat 30, surat Rum, ayat 41 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat 30 kan? Ayat 41, telah tampak
kerusakan di darat, di laut disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Allah hendak merasakan sebagian akibat dari yang mereka lakukan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Pandemi COVID-19 ini belum apa-apa. Allah kirim makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, nongkrongnya di mana, terminalnya di mana, ngumpulnya di mana, bikin heboh dunia. Sholat yang biasanya luruskan sop, cuman kalimatnya doang luruskan sop, rapatkan sop, tapi nggak rapat-rapat. Kenapa? Dikasih kotak-kotak, menjaga protokol kesehatan. Mestinya haji, mestinya umroh tertunda, haji tertunda, umroh tertunda. Anak-anak sekolah daring, pusing ayah bundanya, betul Pak? Kuliah daring, taklim daring, ya, Bizum. Ini baru sebagian, belum apa-apa, baru dikirim sama Allah makhluk yang kita nggak bisa lihat, kondisi bisa seperti ini. Kalau terus-menerus para pengundang maksiat, para pengundang musibah dan terus-menerus gak sadar-sadar tidak kembali kepada Allah, bisa nggak datang musibah yang lebih besar? Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau pengundang murka Allah ini nggak sadar-sadar, yang sombong tetap sombong, yang takabur tetap takabur, yang maksiat tetap maksiat, bahkan tambah semakin merajalela. Mereka nggak merasa bersalah. Kenapa? Orang yang lupa sama Allah, Allah bukakan jalan hidupnya, Allah kasih gampang. Para pengundang maksiat ini nggak sadar. Para pengundang murka Allah itu nggak sadar. Kenapa? Orang yang lupa sama Allah, Allah bukakan jalan hidupnya, Allah kasih gampang. Buka surat 6 Ustaz. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, maka tatkala manusia lupa dari peringatan Allah, teguran Allah, jeweran Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kesenangan. Malah semakin menari-nari, semakin tersenyum. Kenapa? Karena bisa jadi menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bisa nggak begitu Pak? Orang yang lupa sama Allah, peringatan Allah, nih, Allah bukakan lam di situ lam taukid, sungguh pasti. Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka sedang menikmati, bersenang-senang, menikmati yang diberikan oleh Allah, akhadnahum baghtah, Allah ambil, Allah hukum secara tiba-tiba, tahu-tahu innalillah, tahu-tahu turun. Faidahum mublisun, baru kemudian mereka putus asa. Kalau udah putus asa tadi, Allah pulangin kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami orang yang yakin, ngomong yakin setelah terbujur kaku. Dari sinilah ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Sekali lagi Allah ingatkan kita dengan pandemi, dengan pesawat jatuh, dengan gempa, dengan banjir Kalimantan. Banjir Kalimantan luar biasa. Apa maksudnya? Agar kembali ke jalan yang benar. Ayo bertobat. Wahai para pemimpin kami, wahai para pejabat, wahai para menteri, para anggota dewan, hei saudaraku semua, tubu ilallahi jami'ah, bertobat semua kepada Allah. Kalau kita bertobat sama Allah, Allah jamin, Allah kasih ketenangan. Kerja tenang, nih, kuliah tenang, dunia pendidikan tenang, yang sedang berkompetisi urusan dunia tenang, Allah akan kasih ketenangan kalau kita mau mengaku bersalah. Lihat surat Hud,
surat 11 ayat yang ke-3 sambil saya minum Pak. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Istighfar kamu, bertobat kamu, mohon ampun kamu. Niscaya Allah bahagiakan kamu, Allah tenangkan kamu dengan ketenangan yang baik terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu pengen tenang nggak Pak? Pengen nyaman nggak? Pengen lepas masker nggak? Pengen nyambut Ramadan nggak? Pengen tenangan tak? Enggak, udah pengen nggak pakai masker begini, udah pengen dilepas, udah pengen ini garis-garis ini dilepasin aja semua, biar istau rusu sufufakum itu enak ngomongnya gitu para imam, rapatkan luruskan, ini ngomong rapatkan luruskan tapi nggak didengar, udah ada kotaknya, mau ngomong luruskan rapatkan, gimana mau ngomong rapatkan? Udah dikasih kotak, suruh menjaga protokol kesehatan. Gimana supaya semua normal, kerja normal, ibadah normal, supaya tenang, nggak was-was. Ini mau kondangan was-was, mau ngaji was-was, mau ke masjid was-was. Bahkan ada yang belum berani ke masjid, belum berani ke masjid. Berapa bulan nih kami nggak berani keluar, di rumah aja, nggak berani kemana-mana. Ke masjid nggak berani ke masjid. Nggak berani ketemu saudara. Ada yang begitu Pak. Nah gimana supaya kita tenang? Istighfar. Supaya tidak dihantui masa lalu. Istighfar. Supaya Allah turunkan kekuatan bersama kekuatan yang ada. Istaghfiru rabbakum, bertobat semua, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Niscaya Allah bahagiakan kamu, Allah tenangkan kalian, ya, ketenangan, kebahagiaan terus menerus sampai waktu yang ditentukan, sampai innalillah. Begitu innalillah tidak dihantui masa lalu yang tidak baik, kembali kepada Allah pun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dengan tenang. Allah ridho, kamu ridho, Allah pun ridho. Hei hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Pulang menghadap Allah pun gak ada beban. Tenang. Pemimpin kita pun ngurus rakyat juga tenang. Gak perlu berjibaku, harus dari mana duitnya, pajak segala macam pajak. Betul? Allah akan kasih berkah. Ayo tobat semuanya. Para pemimpin kita, para anggota dewan, para kiai, para asatid, semuanya ayo bertobat. Kenapa saya sebut semua? Karena tidak ada yang tidak punya salah, tidak ada yang tidak punya dosa. Karena bisa jadi pengundang adab ini bisa kiainya, bisa ustadznya. Ustadz juga bukan manusia, manusia yang paling bersih. Tidak ada manusia paling bersih kecuali Nabi Muhammad SAW. Betul? Maka yang bertobat ya semua ayo bertobat. Karena kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Allah enggak akan menghukum kita. Lihat surat 8, surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka, dan Allah tidak menghukum mereka selama mereka masih mohon ampun. Ini janji Allah, Pak. Bukan Amin Karim, bukan para asatid, bukan para imam. Allah yang menjanjikan bahwa Allah gak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Nabi Muhammad beliau sudah tidak ada, tapi ajarannya kita bawa pulang.
Saya bawa pulang, Ustadz bawa pulang, Pak Haji bawa pulang, diterapkan di rumah bersama keluarga, bersama anak mantu, anak cucu. Ini yang dibawa pulang bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diterapkan bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, betul. Yang diterapkan di rumah, ajaran siapa? Ajaran Michael Jackson. Iya. Yeah. Nah jadi subhanallah, ayo kalau kita bawa pulang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian 2 perkara. Dengan 2 perkara itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah wa sunnat Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini bawa pulang. Bawa pulang bukan ditaruh di atas rak. Nanti kalau butuh diambil itu Quran, mohon maaf debunya udah 1 senti, bukan itu. Zainu buyutakum biqiraatil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran, hiasilah rumahmu dengan Quran. Kenapa membaca Al-Quran itu menguatkan jiwa? Inna nasi'atal lail, salat malam itu menguatkan jiwa, dan bacaan pada saat itu bacaan yang menguatkan. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran, hidupkan rumahmu dengan sholat sunnah. Ini mah kagak. Bangun tidur sampai tidur lagi full musik, betul lah. Full musik, tidak ada hari tanpa WA. Sibuk dengan WA, sibuk dengan HP, betul. Yang kedua, Allah nggak akan menghukum kita kalau kita masih mau mohon ampun, kalau kita istighfar. Wa ma kana Allahum mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan nyusahin kita kalau kita rajin-rajin astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, paling tidak 3 kali. Nabi Muhammad SAW itu beliau dijamin dosanya yang lalu yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah. Walau seperti itu dalam 1 hari tidak kurang 70 bahkan 100 kali beliau mohon ampun kepada Allah. Amalnya luber, dosanya enggak ada. Coba bandingkan sama kita-kita, amal kita enggak ada, dosanya kebanyakan, susah diajak bertobat. Antarlah. Urusan itu mau belakangan. Tuh, diajak bertobat, nembak terus. Dari sini Bapak Ibu, agar musibah ini berlalu, agar badai berlalu, ayo bertobat, ayo kembali kepada Allah. Semoga dengan bertobat, kembali kepada Allah, musibah berlalu, kita bisa tenang dalam beraktivitas, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita kepada sesama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jauh dari yang diharapkan, tapi subhanallah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus, kami bisa bersilaturahmi di rumah Allah, masjid yang indah ini. Semoga betul-betul menjadi masjid yang indah, dan Allah selamatkan kita semua, agama, dunia, dan akhiratnya, insya Allah. Apa langsung tutup dengan doa? Langsung kita tutup dengan doa. Kita doain semoga masjid ini segera terselesaikan, dan tidak sekedar terselesainya masjid, karena bangun masjid itu gampang, ngerawatnya, ngurusnya, memakmurkannya yang berat. Sama bikin keranda jenazah itu gampang, urunan, ayo urunan bikin keranda. Jangan bikin masjid seperti bikin keranda, bikinnya rame-rame, diajak memakmurkannya, siapa yang mau? Kakak mau. Kok keranda kan gitu Pak, bikin keranda itu pasti mau urunan rame-rame, tapi siapa yang memakai? Ayo, mau nggak Bang? Enggak tuh. Saya mau nyender dulu lah, jangan dulu lah. Kalau ada yang lain, gitu kan? Itu keranda. Nah, bangun masjid jangan seperti itu. Bangunnya rame-rame, begitu suruh ke masjid seperti
seperti keranda. Kalau nanti jadi, semoga masjid ini betul-betul harapan yang indah, menjadi silaturahmi yang indah, menjadi bekal hidup yang indah, dan masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membana fil ardi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang di muka bumi ini bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Semoga demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana liyubna ilaiha masjid kota harapan indah. Allahumma rabbana yassir lana fi kulli umurina fi dinina wa dunyana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.